Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat tahun baru dan juga selamat Natal untuk kita semua karena ini masih masa Natal. Baik teman-teman, ini pertama kita berjumpa kembali di tahun ajaran 2020-2021 di tahun atau semester genap ini. Maka semoga hari ini kabar kita semua baik dan sehat, dan semoga kita selalu punya harapan bahwa situasi seperti sekarang ini akan cepat berlalu. Seperti biasa kita akan awali kegiatan ini. Kita mulai kegiatan kita dengan mendatangkan Tuhan, mengundang Tuhan dalam hati kita dimanapun kita berada. Dan kita akan berdoa seperti biasa. Lihat teks doa berikut ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Oke, baik anak-anak semua, kita masuk pada tema yang baru di semester yang baru atau juga di tahun yang baru ini. Kalau semester sebelumnya topik terakhir kita membahas tentang tradisi gereja. Kita sekarang akan masuk ke topik yang baru ini, yaitu gambaran tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus. Bagaimana kita memahami, bagaimana kita akan bahas topik ini? Yang pertama, kita harus mengetahui dulu situasi di mana dulu Yesus tinggal, baik itu situasi masyarakat, situasi tempat sekitar, dan juga nanti maksud dan tujuan kedatangan Yesus di tempat itu. Maka kita lihat satu persatu. Yang pertama, latar belakang kehidupan masyarakat pada zaman Yesus. Dan dari sini nanti kita akan tahu maksud dan tujuan Yesus mewartakan kerajaan Allah itu. Kita lihat dari segi geografis. Pada abad pertama Masehi, tanah Israel, tanda petik, secara resmi disebut Yudea. Tetapi sesudah perang Yahudi di tahun 135 disebut menjadi Syria Palestina, yang sekarang menjadi Palestina. Kemudian Palestina pada zaman Yesus itu meliputi beberapa wilayah. Yang pertama ada Yudea, ada Samaria, dan ada Galilea. Dan ketiga daerah ini nanti yang akan sering muncul dalam kitab suci atau cerita dalam perjanjian baru. Kita lihat satu persatu. Yudea itu terletak di Palestina Selatan. Kemudian Samaria itu terletak di Palestina bagian tengah. Kemudian Galilea itu terletak di Palestina bagian utara. Atau dikatakan di Galilea terdapat satu desa namanya Nazaret, itulah tempat tinggal Yesus. Inilah kalau mau kita lihat dari segi geografisnya. Kita lihat sekarang dari segi ekonomi, segi perekonomian masyarakat pada zaman Yesus atau ketika dia hidup di tempat itu. Penduduk Palestina pada zaman Yesus kurang lebih dari 500 jiwa. Jadi ini nanti dibagi-bagi, ada masyarakat ini sekian, masyarakat ini sekian. Kemudian penduduk desa umumnya memiliki lahan-lahan kecil pertanian. Sebagian besar tanah dikuasai oleh para tuan tanah, dan lahan-lahan itu digunakan untuk menanam gandum, jagung, dan peternakan yang besar. Jadi ini juga nanti tentu berasal dari cerita perjanjian baru. Di sana juga nanti akan sangat banyak menceritakan situasi masyarakat, misalnya sebagai petani, sebagai peternak, dan juga nanti misalnya pekerjaan atau profesi yang lain. Kemudian
Di kota terdapat 3 sektor ekonomi. Ada para pengrajin, kemudian bekerja di bidang konstruksi, dan juga para pedagang. Kemudian sebagian besar penduduk Palestina adalah rakyat kecil yang keadaan ekonominya boleh dikatakan cukup parah karena penghasilan mereka terlalu kecil dan beban pajak yang sangat tinggi. Dan ini juga bisa kita lihat dalam cerita Perjanjian Baru. Ini dari segi ekonomi. Kita lihat dari segi politiknya. 6 abad sebelum Yesus, Palestina selalu berada di bawah penjajahan. Yang pertama itu kerajaan Persia. Jadi dikatakan itu terjadi sekitar 538 sampai 332 sebelum Masehi. Kemudian oleh Yunani itu 332 sampai dengan 62 atau 50 sebelum Masehi. Dan Kekaisaran Romawi. Jadi itu diperkirakan antara 65 atau 50 sebelum Masehi sampai zaman Yesus. Artinya itu sudah pada Masehi, dan itu nanti sampai kepada zaman kekristenan. Kemudian masyarakat Palestina dikuasai oleh raja-raja dan pejabat-pejabat boneka yang ditunjuk oleh penguasa Roma. Jadi misalnya seperti Pontius Pilatus nanti itu adalah disebut dalam tanda petik boneka atau suruhan dari Raja Romawi. Kemudian di Yudea, Imam Agung berperan secara politis sebagai raja, juga sebagai pemimpin agama. Jadi nanti kedua profesi itu sering menjadi tugas dari kelompok para pemimpin agama. Kemudian di Galilea kekuasaan dipegang oleh Raja Herodes Antipas yang juga boneka Roma atau kerajaan Romawi. Jadi ini nanti menggambarkan situasi politik dan juga sangat mempengaruhi visi dan misi Yesus. Kemudian kita lihat dari segi sosial dan budaya. Masyarakat Palestina terbagi dalam kelas-kelas. Ada kelas tertinggi, termasuk lainnya nanti para imam atau ahli-ahli Taurat. Kemudian lapisan menengah itu nanti para pemilik tanah atau tuan tanah. Kemudian lapisan paling bawah, inilah nanti misalnya para petani atau para buruh. Kemudian juga ada kelompok yang disebut dengan proletariat marginal. Jadi mereka itu misalnya yang juga ada di kitab suci nanti seperti pelacur, pemungut cukai, penderita kusta, dan yang lain. Kemudian di Palestina terdapat berbagai diskriminasi. Antara lain misalnya diskriminasi rasial tentang ras, seperti misalnya orang Samaria dan yang lain. Kemudian diskriminasi seksual. Jadi ini juga terjadi di mana terjadi perendahan martabat kaum perempuan. Kaum perempuan sering dipandang menjadi atau dinomorduakan. Kemudian diskriminasi dalam pekerjaan. Kemudian pada zaman Palestina pada zaman Yesus itu sangat tertindas baik secara politis, sosial, ekonomi maupun religius keagamaannya. Kemudian kita lihat dari segi keagamaan atau dari segi religius keagamaan. Hukum Taurat sangat mewarnai hidup religius orang-orang Yahudi. Jadi mereka sangat memegang erat ketaatan kepada hukum Taurat. Mereka berusaha menerapkan hukum Taurat pada setiap keadaan hidupnya. Kemudian orang-orang Farisi kadang memanipulasi hukum Taurat demi kepentingan mereka sendiri. Jadi nanti ini juga sangat sering atau sangat banyak Yesus mengecam kaum Farisi berkaitan dengan penerapan hukum Taurat karena dibuat menjadi alat untuk memeras orang. Kemudian kedatangan Yesus bukan hanya sebatas memperbaiki konsep keagamaan atau yang berkaitan dengan religius, tetapi juga sangat menyangkut kehidupan umum, baik seperti yang dikatakan tadi, segi ekonominya, segi situasi masyarakatnya, dan lain-lain. Kemudian kita lihat bagaimana paham kerajaan Allah dalam masyarakat Yahudi zaman Yesus itu. Jadi nanti di sini ada beberapa paham bagaimana pengertian atau maksud kerajaan Allah menurut kelompok-kelompok yang ada di masyarakat Yahudi. Jadi misalnya paham kerajaan Allah bersifat nasionalistis. Jadi
ada kelompok ini mengatakan ada harapan bahwa perjuangan mereka akan memperoleh kemenangan dengan kedatangan seorang raja. Jadi dengan mengusir penjajah, dengan katakanlah misalnya berjuang mempertahankan kemerdekaan, maka nanti kerajaan Allah itu akan datang, terutama nanti dibawa oleh orang yang menyelamatkan mereka. Kemudian juga paham kerajaan Allah bersifat apokaliptik. Ini nanti maksud dari kelompok ini, mereka menantikan datangnya akhir zaman, bahwa dikatakan dunia itu sudah jahat, sudah buruk, maka suatu saat nanti akan ada kehancuran, maka muncullah dunia baru. Kehancuran itu disebut nanti akhir zaman, maka muncul dunia baru, dan disitulah Allah atau kerajaan Allah itu muncul. Itulah menurut paham apokaliptik ini. Kemudian paham kerajaan Allah bersifat legalistik. Jadi dikatakan jika bangsa Israel melaksanakan hukum Taurat dengan benar, maka penjajah akan dapat dikalahkan, dan disitulah kerajaan Allah itu akan muncul. Ya, jadi inilah paham kerajaan Allah pada masyarakat Yahudi zaman Yesus. Yesus juga akan memberikan pemahaman kerajaan Allah yang berbeda, yang mungkin tidak sesuai atau bertentangan dengan pemahaman kerajaan Allah yang ada pada zaman itu. Jadi nanti pemahaman inilah yang akhirnya dipahami oleh para pengikutnya, juga harus mengerti dengan situasi zaman Yesus di mana dia tinggal. Kemudian kita lihat berikutnya paham kerajaan Allah dalam pewartaan Yesus itu. Yang pertama, bahwa dikatakan kerajaan Allah adalah Allah yang meraja atau memerintah. Ya, jadi nanti di sini katakan bahwa Allah itulah sendiri yang memerintah, dan itulah yang disebutkan sebagai kerajaan Allah. Kemudian kerajaan Allah yang diwartakan Yesus akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman, dan kerajaan Allah itu sudah dekat. Jadi nanti seperti yang dikatakan atau yang didahului oleh Yohanes Pembaptis, bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, maka silakan bertobat. Nah, jadi nanti ini juga agak mirip dengan kerajaan atau paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptik tadi, tapi nanti akan bisa menjadi berbeda kalau sudah dipahami lebih jelas. Kemudian kerajaan Allah adalah kabar mengenai masa depan dunia. Masa depan dunia tentu masa depan yang lebih cerah, bahwa akan ada penyelamat atau akan ada terang yang membawa bangsa itu ke jalan yang benar. Kemudian Yesus memberi tugas kepada para pengikutnya untuk melanjutkan perjuangan mewujudkan kerajaan Allah. Jadi perjuangan Yesus untuk mewujudkan kerajaan Allah, menjelaskan kerajaan Allah yang bagaimana, itu nanti ditugaskan kepada para pengikutnya, supaya bahwa kerajaan Allah itu sungguh-sungguh meraja di tengah orang-orang yang beriman atau percaya kepada Allah. Oke, jadi demikian yang bisa kita lihat dari paham kerajaan Allah pada zaman Yesus itu, dan nanti dari pemahaman ini kita akan semakin mengerti apa maksud kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus itu, dan kita menjadi orang-orang yang dipilih untuk mewartakan kerajaan Allah itu sendiri. Maka demikian untuk topik ini. Tentu pemahaman akan bisa kita tambah lewat sumber atau bahan yang lain, baik itu dari internet, dari buku-buku, kitab suci, dan lain-lain. Maka sekian untuk topik ini. Demikian, terima kasih. Shalom.